Assalamualaikum, hey selamat malam buat kalian yang lagi dengerin podcast gue. By the way, ini tuh podcast keempat gue. Gue seneng banget, podcast pertama, kedua, sama ketiga gue tuh lumayan uh, bikin motivasi gitu. Makasih buat kalian yang udah denger dan selalu support. Dan buat kalian yang mungkin lagi dengerin podcast gue ini yang udah mau tidur di jalan atau dimanapun, selamat mendengarkan cerita bareng gue Pipi di sini. Sebelum gue langsung ke topik utama, gue cuma mau bilang ke kalian semua, semoga kalian semua selalu sehat. Dan tema kita kali ini, gue mau bahas kenapa dia berubah. Pasti kalian pernah dong ngalamin. Mungkin kalian entah itu doi kalian atau pacar kalian atau PDKT-an kalian, terus tiba-tiba kenapa dia berubah. Pasti pernah. Dan pas awal deket dia selalu ada, segala macam baik-baik aja gitu loh. Tapi udah berapa bulan dia berubah. Nah gini, sebelum kalian bertanya-tanya kenapa dia berubah, kalian juga harus introspeksi diri gitu loh. Kenapa dia bisa berubah? Mungkin kalian ada bikin dia ngerasa gak nyaman gitu. Dan mungkin juga kalian pernah menyinggung perasaannya dia gitu. Ya meskipun kalian gak tahu gitu loh dia kesinggung gara-gara apa. Dan juga mungkin dia ngerasa kayak gak nyaman itu kenapa sama kalian. Ya kalian juga harus introspeksi diri gitu loh. Karena gue banyak banget nih teman-teman yang curhat sama doinya pada berubah. Dan mungkin gue juga pernah mengalami hal itu gitu. Kenapa gue bilang jangan terlalu menyalahkan dia kenapa dia berubah. Ya karena tidak semua kesalahan itu terjadi atas dasar orang yang melakukan kesalahan itu. Ngerti gak sih guys maksud gue? Maksud gue tuh gini, kan ada nih orang setiap melakukan kesalahan terus jahat nih ke orang gitu loh. Bukan berarti dia itu jahat. Dan terkadang dia jahat itu ya karena perlakuan pasangan dia tadi gitu loh. Makanya kenapa dia bisa menjadi orang yang jahat. Nah, dan kenapa juga dia berubah? Mungkin dia lagi bosan ya. Mungkin juga memang benar-benar lagi gak fokus ke kalian. Mungkin dia fokus ke karir atau fokus ke hobi dia gitu. Kan kita gak tahu. Apalagi kalian lagi deketnya atau pasangannya yang cuek banget, bener-bener cuek banget, itu susah. Udah cuek, udah dingin, terus tiba-tiba dia berubah. Jadi kalian bingung dong mau cari topik gimana lagi. Ya gue pernah juga, by the way juga gue dulu pernah lah, intinya gue pernah ngerasain hal itu, yang dimana awalnya dia kayak excited banget mau deketin gue gitu, tapi tiba-tiba lama-lama dia berubah, semakin hari berubah. Gak pernah yang namanya teleponan bareng. Pasti kalian juga ngerasain kayak gitu kan. Gak pernah teleponan bareng lagi, atau sekedar video call. Terus juga gak pernah ngabarin. Terus kadang kalian nih menghilang, kadang kayak kalian telat aja dikit, biasanya dia nanyain kemana gitu, tapi ini gak ada sama sekali. Pasti kalian bertanya-tanya, mungkin dia ada yang baru ya, ada orang yang lebih asik daripada gue gitu loh. Nah kayak gini deh, kalau dia menghilang atau dia berubah, jangan kalian spam, jangan kalian chat terus, takutnya dia nanti makin risih. Biarin, kalau dia berubah ya udah biarin. Kalau dia nggak nyariin kalian, ya udah beberapa hari kalian kasih waktu, peluang untuk diri kalian juga, untuk introspeksi diri, cek diri kalian, apa yang ada di diri kalian. Mungkin kalian juga pernah ngelakuin kesalahan ke dia gitu loh. Nah, kasih dia waktu juga. Kalau dia menghilang,
Kan ada tuh yang bilang, iya gue udah hilang tapi dia tetap nggak nyariin, berarti kan dia ada yang baru. Berarti nggak semua juga orang berubah itu ada yang baru. Jadi mungkin itu tadi yang gue bilang, karena dia bosan sama lu gitu loh. Karena mungkin topik-topiknya pembahasan kalian itu mulu. Ya coba deh, misalnya gini, dalam satu hari itu kalian biasanya kan nanya tuh udah makan belum gitu. Ini coba rubah deh, nggak usah nanya udah makan belum, atau tanya aja tadi gimana pekerjaannya, udah lancar nggak, atau ada kendala apa, terus di tempat kerjaan atau di kantor atau di kampus atau apa ada kejadian apa aja gitu. Jadi kan ada kayak topik pembahasan yang benar-benar enak banget buat dibahas gitu, jadi nggak ngebosanin gitu loh guys. Dan kenapa gue bilang gak semua orang berubah itu ada yang baru, karena gue juga pernah ngalamin. Gue kira dia berubah itu ada orang baru, tapi gue juga nggak tahu juga ya, yang namanya mulut orang terkadang lain di mulut lain di hati. Gue sih orangnya selalu berpikiran positif ke siapapun itu, meskipun ada overthinking, gue tuh pasti ada. Sebelum tidur gue tuh tipe orang yang sebelum tidur gue overthinking banget, serius. Tapi di balik gue overthinking itu gue selalu kayak ada, oh yaudah nggak mungkin lah, mudah-mudahan aja nggak kayak gitu. Nah gue pernah juga ngalamin itu, gue kira dia berubah itu karena ada orang lain. Gue ngerasa kayak sakit banget dengan perubahan dia itu, benar-benar sakit banget. Gue sampai waktu itu kita nggak komunikasi selama 1 minggu. Gue pernah karena emang gue bukan gak mau nyariin dia guys, karena gue mikir gue takutnya dia makin risih sama gue gitu, makanya gue nggak mau nyariin dia atau segala macam. Tapi saran gue, kalau memang kalian udah nggak bisa nahan kangen kalian, ya udah kalian chat aja, bilang aja kangen, bodo amat dia mau balas seperti apapun. Kalau gue sih kayak gitu, gue nggak peduli. Gue kalau gue kangen ya udah gue ngomongin aja, gue WA. Tapi gue tuh nggak tipe orang juga nggak berani mau telepon dia duluan atau tiba-tiba gue video call dia dulu. Gue nggak mau ganggu dia, paling gue cuma sekedar kangen kayak gitu udah. Ya udah mau gimana pun respon dia ya nikmatin aja. Yang penting kan kita udah berdamai sama hati kita sendiri, melawan ego kita sendiri untuk ya mau bilang kangen sama dia. Apa ya, intinya kalau bisa, cuma ya apalagi kita seorang perempuan, kalau udah nyaman sama satu orang itu susah banget ya, bener-bener susah banget. Mau lebih pun orang di luar sana lebih dari dia, mau gimana pun juga kita pasti nggak bakalan peduli ya kan, karena kita udah sayang banget, udah nyaman banget, apalagi udah satu frekuensi yang emang kalau cerita tuh emang seru banget segala macam, pasti kita udah nyaman dan sayang banget. Nggak peduli tuh di luar sana lebih dari dia, pasti nggak kita peduliin. Itu buat cowok-cowok yang dengerin ini, kita tuh perempuan kalau udah sayang kita bakalan sayang banget. Jadi tolonglah kalau kalian berubah, tetap kabarin kita, tetap nyariin kita, terus bilang aja nggak apa-apa lagi bosan. Dan ketika kalian bosan jangan mencari orang lain, karena prinsip gue gini ya, nggak tahu ya cara pemikiran orang itu beda-beda, tapi kalau cara pemikiran gue dan cara pribadi gue sendiri, sebosan-bosannya gue sama pasangan gue, ya setiap manusia pasti ada titik bosan, tapi gue nggak pernah niat untuk mencari orang baru, benar-benar nggak ada niat sama sekali gue cari orang baru. Karena ketika gue udah sayang banget sama tuh orang, gue bakal ikunya apapun itu, kecuali gue udah benar-benar capek, gue udah gak tahan lagi dengan sikap dia yang emang mungkin selalu disakitin atau segala macam, ya gue bakalan angkat tangan, gue bakalan pergi dengan rasa sakit gue. Dan gue yakin dengan banyaknya teman-teman gue yang support, gue pasti bakalan ngerasa bahagia gitu loh.
Tapi kalau dia berubahnya nggak parah-parah amat ya, terus juga dia berubahnya nggak nunjukin kalau dia lagi deket sama yang lain, ya nggak usah berlebihan. Ya udah, bertahan aja, selagi bisa bertahan ya bertahan aja gitu. Karena buat cari orang yang bisa bikin kita sayang lagi tuh nggak gampang, apalagi buat orang yang susah untuk jatuh cinta. Bener gak? Orang yang susah banget untuk jatuh cinta, tapi kalau gue udah sayang banget sama orang, gue susah banget ngelupain gitu. Tapi ketika gue udah lupa, ya gue lupa. Tapi ketika gue udah masih sayang, ya sayang banget lah gue. Nah gitu. Intinya, kalau perlu ada waktu berdua atau teleponan, kalian tanya, kamu kenapa berubah? Emang aku ada salah? Ya omongin aja gitu, gak masalah sih. Juga dia gak bakalan makan orang kan. Ya kalian juga harus dewasa dong dalam setiap ngejalanin hubungan. Terus kalau dia ngejauh yang gue bilang tadi, ya udah gak apa-apa. Gue pernah di posisi itu. Gue ngejauh dan emang dia gak nyen gitu. Ya dengan mau gak mau kita chat aja, gak masalah. Nanti kalau dia ngerasa kita memang yang terbaik buat dia pasti balik kok ke kita. Percaya deh omongan gue. Karena kalau gue gak ngerti ya perasaan laki-laki itu seperti apa. Karena kebanyakan laki-laki itu benar-benar susah ditebak guys. Nah buat kalian yang sekarang benar-benar berada di fase ini, bertanya-tanya kenapa dia berubah, biarin aja dulu, kasih dia waktu untuk beberapa hari. Gak usah kalian chat, gak usah kalian spam. Intinya jangan di spam chat, karena kalau ketemu sama orang yang tipikalnya cuek banget, dia pasti bakal risih kalau kalian spam. Biarin aja, kalian juga menghilang aja gak apa-apa. Gak usah diblokir atau segala macam, itu kayak anak kecil. Kalau menurut gue gak usah. Kalau selagi masalahnya nggak fatal banget, nggak usah main blokir segala macam, itu bocah banget. Kecuali kalau memang masalahnya udah fatal banget, kalau emang udah benar-benar fatal banget, nggak apa-apa. Gue saranin nggak apa-apa. Untuk belajar move on, kita harus ngelupain semuanya. Nah, dia menghilang, kalian juga nggak apa-apa menghilang. Tapi nanti setelah udah kalian reda hatinya dan kalian ngerasa oh ini kayaknya gue harus omongin apa yang udah terjadi, ya udah kalian omongin aja, nggak apa-apa, chat duluan, nggak apa-apa. Jangan pernah kalian tinggi banget sama egonya dan kalian juga egois sama diri kalian sendiri. Chat aja nggak apa-apa, oke? Intinya jangan pernah netting kenapa dia berubah. Nggak semua orang berubah itu dia ada yang baru. Mungkin karena dia pengen fokus ke karir, hobi, atau yang lainnya. Kalian semangat buat hubungannya, meskipun dia berubah tetap berikan yang terbaik. Juga dia berubah, tiba-tiba dia berubah, kalian cari yang lain juga jangan. Kalian sudah cukup jalani diri kalian sendiri, perbaiki diri kalian untuk menjadi yang lebih baik lagi. Gue rasa sampai di sini podcast gue kali ini. Terima kasih udah dengerin cerita bareng gue Pipi di sini. Sampai ketemu di podcast gue berikutnya. Gue doain buat kalian sekarang yang pasangannya lagi berubah, gue doain semoga hubungan kalian makin baik ke depannya. Tapi ingat pesan gue, jangan pernah berpikiran berlebihan ke pasangan kalian. Oke? Kalian harus semangat. Kalau kangen chat aja gak apa-apa. Kalau memang dia masih responnya cuek juga gak apa-apa. Kalian kasih jeda lagi. Dan intinya kalau sebelum dia belum punya yang lain dan masih bertahan dengan sifat dia sendiri seperti itu, kalian jangan pernah cari orang lain, oke? Karena gak gampang cari orang yang sama terus dengan orang lain, gak ada, oke? Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.